Masuk di dalam sholat yang berkaitan dengan hukum fardu kifayah. Berkata musannif, sholatul jamaah wa sholatul janazati fardu kifayatin. Sholat berjamaah dan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Disebutkan dalam Zubat definisi dari fardu kifayah tersebut, kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru manfa'alah. Nah, ini namanya fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah, setiap hal yang dipentingkan mereka kaum muslimin artinya bertujuan untuk mendapatinya dari tanpa diperhatikan atau dilihat siapa yang berbuat. Tuh definisi dari fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru manfa'alah. Kalau hukumnya apa? Arti fardu kifayah, man qama bihil ba'du saqatal haraj anil baqi. Tuh hukumnya. Siapa orang yang mengerjakan dari pekerjaan fardu kifayah itu, maka gugur seluruhnya. Seorang mengerjakan satu pekerjaan itu, maka gugur kewajiban bagi mereka yang seluruhnya itu mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, fardu kifayah itu disebutkan oleh pengarang sholatul jamaah. Maka sholatul jamaah hukumnya mu'tamad inda Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Adapun menurut Imam Rafi'i adalah sunnah. Tapi mu'tamadnya fardu kifayah. Sebagaimana hadis yang menyatakan, ma min salasatin fi qaryatin wala badiyatin la tuqamu fihil jamaah illa stahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang di satu kampung atau di satu badiah, ya, satu kampung, qarya atau badiah, tidak ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah illa stahwat alaihim syaitan, melainkan akan dikelilingi, akan dikuasai atas mereka syaitan. Maka satu kampung kalau nggak ada jamaahnya, udah bawaannya panas, bawaannya nggak enak, nggak ada sholat berjamaah. Fa'alaikum bil jamaah, fa inna ma ta'kulul fa inna ma ya'kulu dhi'bu 'alal ghanamil qasiyah. Hendaklah kalian berjamaah, maka sungguh serigala itu memakan kambing yang berpisah. Paham? Tapi kalau kambing bersama-sama, serigala bakal takut, nggak bakal makan dia. Tapi kalau dia berpisah-pisah, kena. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sendirian, maka dengan gampang syaitan bakal menggoda kita. Nah, sholat jamaah yang paling utama pertama Jumat, karena kewajiban fardu ain. Yang kedua sholat subuh. Yang ketiga sholat isya. Yang keempat sholat asar, karena ada pengkhususan hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Yang kelima sholat duhur. Dan yang terakhir sholat maghrib. Kemudian hukumnya itu sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah apa? Definisinya rabtul imam bis sholatil ma'mum. Rabtul imam bis sholatil, jadi mengikat sholat imam dengan makmum. Nah, dari sini pengertiannya, bukan balikan. Rabtus sholatil makmum bil imam. Rabtus sholatil makmum bil imam. Jadi mengikat sholat makmum dengan imam. Jadi dari pemahaman ini bisa kita pahami bahwa ketika mau sholat berjamaah, yang diharuskan dalam niat adalah si makmum, bukan si imam. Jadi kalau mau sholat misalnya sholat maghrib, sholat isya,
Nah, tidak dikatakan sholat berjamaah, melainkan si makmum itu niat makmuman. Kalau imam nggak niat imaman, tetap keadaan tersebut dikatakan jamaah, sekalipun si imam tidak mendapatkan pahala jamaah. Imam usolli fardal isya'i, tapi nggak niat. Yang di belakang semua santri semua niat, Pak. Sah berjamaahnya itu. Sah jamaah si makmum. Sekalipun si imam tersebut, sekalipun yang di depan, bukan kita kata imam kan? Sekalipun yang di depan tidak mendapatkan pahala jamaah karena dia tidak niat imam. Jadi begitu, berarti pemahamannya nggak usah kita tepok-tepok. Kayak banyak kayak orang sholat ditepok. Pokoknya depan kita lihat dia sholat benar, arti sholat benar sempurna, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, maka kita niat langsung kepada orang tersebut, sah kita jamaah, sekalipun ternyata dia sedang sholat qobliyah, ternyata dia sedang sholat ba'diyah, ternyata dia sedang witir, selama urutannya itu sesuai sama kita, seperti sholat. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Nah, kalau seandainya orang yang di depan itu mengetahui kalau di belakang ada yang mengikuti sebagai makmumnya, dia dianjurkan untuk niat imaman. Iya, kalau emang dia, sangat dianjurkan agar dapatkan pahala. Tapi dengan catatan, yang sedang dia sholat itu adalah sholat fardu yang sesuai. Bukan dia lagi sholat ba'diyah, orang ngikutin, wah aneh lagi jadi imam, aneh niat imaman. Enggak. Tetap dia lakuin aja, ruku, i'tidal, sujud, nggak jadi masalah. Tapi yang di belakangnya, niat makmuman, dapat pahala jamaah. Kalau dia lagi sholat dan ternyata sholat fardu, maka hendaklah dia niatkan imam agar dia mendapatkan pahala jamaah. Apa itu? Kalau misalkan di adalah yang depannya lagi ngerjain sholat wudu, boleh bagi dia buat niat imam. Kita kan nggak tahu. Maksudnya depannya itu imaman lagi sholat qadha. Bagi yang depannya, bagi si imamnya itu, dia padahal lagi sholat. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ntar kita akan bahas itu. Nggak apa-apa itu. Dia niat si makmum nggak tahu bahwa dia lagi sholat qadha. Beda kalau tahu. Nah, ntar kita bahas satu persatu. Ya, pertama ada kalanya sholat berjamaah itu wajib, seperti sholat Kedua, ada sholatnya dikatakan fardu kifayah. Itu adalah sholat 5 waktu. Ada kalanya sholat berjamaah itu sunnah, yaitu sholat-sholat yang dianjurkan untuk kita berjamaah. Seperti witir di bulan suci Ramadan. Seperti sholat tarawih. Apa lagi? Khusuf, istisqa. Itu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Ada kalanya hukumnya nih, yang tadi Agung tanya, makruh. Yaitu ketika si imam niat qadha, makmum niat ada. Keduanya satu sama lain tahu. Keduanya satu sama lain tahu. Jadi si imam niat qadha, si makmum niat ada. Ada kalanya mubah. Mubah apa artinya? Tidak dapat pahala. Tidak juga. Yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Seperti duha, ya, qobliyah, kerajinan, masya Allah, kerajinan banget. Hati qobliyah berjamaah, hati duha berjamaah. Itu saja jamaah ya. Nanti pada kitab yang besar kita akan bahas panjang lebar tentang syarat dan sebagainya.
Salatul janazah. Salatul jenazah juga. Salatul jenazah fardu kifayah. Nah, ada kalanya jenazah itu di depan kita. Ada kalanya jenazah tersebut sudah dikuburin. Salat jenazah yang dikuburin itu artinya sholah alal mayyit. Jadi sholat jenazah fardu kifayah bagi setiap muslim. Artinya setiap kampung kalau ada yang meninggal sholatin. Kalau tidak nanggung semua dosa. Ya, dengan catatan dia udah kita tahu dia muslim. Sekalipun kita nggak tahu keadaan dalamnya gimana. Ya, tapi kita zahirnya dia muslim. Maka dia termasuk orang yang diwajibkan untuk kita sholat. Beda kalau dia sudah menampakkan kekufuran, naudzubillah. Nyembah berhala. Ya. Nyembah ini, nyembah itu. Tapi katanya dibilang dukun dia. Hah? Dia dukun, misalnya gitu. Begini. Sholat Jumat. Ya kan? Udah kita tepis itu, nggak boleh kita suudzon dengan seperti itu. Udah sholat Jumat bareng sama kita. Tapi kita nggak tahu dia sholat Jumat kah, puasa kah, nggak pernah kita lihat. Cuma kita lihat dia itu kalau Lebaran paling yang pertama pakai baju baru soalnya. Atau lagi pembagian kurban dia yang paling depan. Nah, yang begitu. Tapi zahirnya kita nggak tahu dia ini muslim atau tidak. Tapi orang memang sudah jadi dari keluarganya dia muslim. Tapi selama itu nggak ada dia nyembah berhala, dia tunduk sama patung atau dia musyrik sebagainya. Nah kalau seperti itu tetap hukumkan dia itu muslim. Wajib untuk kita sholati. Hah? Kalau nemu? Hah? Maka jadi fardu kifayah juga buat kamu buat sholat itu. Iya, kalau emang terlihat. Oh enggak. Yang seperti itu kalau kita temuin mayit misalnya, kita tahu kan nih orang kampung sini. Kalau bukan kampung sini ya kita nggak ada kewajiban. Udah dikasih aparat aja sudah langsung. Artinya itu kampung situ yang tinggal di situ. Kita tahu si fulan, nah kita nggak sholat. Fardu kifayatin. Nah, ya itu tadi. Nah tadi itu sholat al-mayyit. Jenazahnya udah dikuburin. Maka gimana hukumnya? Maka hukumnya boleh. Kan udah dikuburin, berarti kalau dikuburin berarti udah disolatin dong. Sekarang kita mau sholatin nih. Karena dia orang soleh. Karena ada khabar man shalla maghfurlah ghufiralah. Siapa orang yang mensolati orang diampuni Allah, maka dia diampuni. Kita mau sholatin. Gimana hukumnya itu? Mau sholatin di kuburan. Maka dikatakan boleh kita sholatin dengan catatan ketika dia meninggal, kita termasuk orang yang diwajibkan untuk sholat fardu. Ya Mul? Nah, sekarang Mul mau ke ziarah Pak Harto. Di mana Pak Harto meninggal? Ya? Dikubur Mul lagi datang kemana itu? Ya, di kuburan akhirnya itu ada Pak Harto. Nah, meninggalnya kapan? Coba. Kalau di situ Mul termasuk orang yang diwajibkan ibadah, berarti Mul boleh sholatin. Tapi kalau Mul, aduh, aneh aja belum lahir. Ya, misalnya Mul ngomong, aneh belum lahir. Nggak wajib sholat. Dan haram untuk sholatin. Oh, aneh udah datang ke Wali Songo. Ke Cirebon. Kita dapat makomnya
Ana mau sholatin, nggak boleh. Jangankan gitu, orang tua kita belum hidup. Mereka meninggal, orang tua belum hidup, maka nggak sah. Jadi kalau kita mau sholatin siapapun mereka, orang-orang soleh kah siapapun, maka boleh kita sholatin di kuburannya dengan catatan. Ketika mayit tersebut meninggal, kita termasuk orang yang memang diwajibkan sholat. Tem? As-salawatul masnunah. Nah, ini panjang nih. Ada berapa menit deh? Salat syarul ya. Sampai sini ya. Nanti sholatul masnunah panjang lebar kita akan bicara tentang masalah sunnah rawatib, duha, witir, Ramadan, tarawih dan sebagainya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.